Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Walidi dengan NIM 23051240448 dari kelas B angkatan 2023 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan melakukan presentasi sekaligus menjelaskan mengenai review dan analisis keamanan pada aplikasi dana untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan data dan informasi yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Nah, sebelumnya pasti di sini teman-teman sudah kenal aplikasi dana, yang dimana aplikasi dana ini merupakan aplikasi transaksi keuangan, pengelolaan keuangan. Di sini kita bisa melakukan banyak transaksi seperti pembayaran pulsa, pembayaran data, pembayaran listrik, transfer antar dana, atau bisa melakukan transfer ke bank. Nah, di sini pertanyaannya, apakah dana yang kita transfer misalnya ke dana lainnya atau akun yang kita transfer, uang yang ada di dana tersebut kita transfer ke akun orang lain misalnya atau ke teman kita. Nah, itu apakah aman ataukah tidak? Nah, di sini kan kalau misalnya kita analogikan bank itu pasti di bank itu pasti ada kebobolan ya. Entah itu kebobolan data atau uangnya dicuri atau bagaimanapun itu. Nah, di sini kita memerlukan yaitu petugas keamanan yang pertama ya untuk menjaga agar uang kita tetap aman. Dan selanjutnya untuk menyimpan uang kita, ya tentunya kita butuhkan berangkas yang dilengkapi dengan PIN atau sandi agar tidak bisa dibuka. Membuka hanya yang adminnya atau petugas keamanan atau petugas banknya atau tellernya di sana. Di sini pada aplikasi seperti Dana, aplikasi transaksi keuangan itu pasti punya suatu sistem keamanan sendiri yang disebut security system, yang dimana satpam kita bisa menyebutnya risk engine, itu sekarang berbasis AI yang populernya, dimana setiap transaksi yang kita lakukan itu dimonitoring oleh suatu sistem AI. Dan untuk di sini keamanan yang kedua itu berupa PIN, yang dimana kita ketika login ke akun kita itu pasti memerlukan PIN untuk masuk. Nah, untuk fitur keamanan pada aplikasi Dana sendiri itu terdapat banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan beberapa yang populer, yaitu Dana Protection, yang dimana fitur ini menawarkan jaminan proteksi 100% kepada pengguna, termasuk deteksi dini melalui scam checker yang memungkinkan pengguna memeriksa keabsahan nomor telepon, akun media sosial, nomor rekening bank, hingga tautan yang mencurigakan. Nah, yang selanjutnya ada autentikasi multifaktor, yang dimana di sini menggunakan autentikasi lebih dari satu, yaitu ada PIN, ada OTP, one time password, dan ada passkey tentunya. Dimana PIN ini untuk login akun kita, OTP ini memverifikasi bahwa itu beneran akun kita atau bukan, bisa melalui nomor telepon, bisa melalui email, dan passkey ini seperti kata sandi ya, ketika kita masuk ke aplikasi data. Kalau PIN itu masuk ke akunnya ya. Jadi untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses akun mereka. Nah, di sini juga di seksi verifikasi wajah ya, yang disebut Danavis, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan autentikasi biometrik saat mengakses aplikasi atau melakukan transaksi. Dan juga di Dana itu ada autentikasi verifikasi sidik jari juga.
Nah, ada di sini sistem deteksi dan pencegahan penipuan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu resiko engine berbasis AI, yang dimana mesin atau sistem ini didukung oleh kecerdasan buatan untuk menganalisa setiap transaksi dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan secara real time ya. Untuk pemantauan aktivitas pengguna seperti ketika melakukan pembayaran, ketika melakukan penerimaan, ketika melakukan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi seperti pembayaran pulsa, pembayaran token listrik, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita berbicara tentang keamanan yang ada di dalam database yang disimpan. Seperti misalnya akun kita atau data pribadi kita, itu semua datanya dienkripsi ya. Nah, misal nih, ini contoh sederhananya saat pengguna memasukkan PIN atau kata sandi. Nah, data tersebut akan dienkripsi menggunakan teknologi yang namanya enkripsi AES (Advanced Encryption Standard) dengan 256 bit. Nah, sebelum dikirim ke server. Jadi ketika kita memasukkan PIN ya, atau kata sandi, itu akan diverifikasi oleh server. Nah, data yang dikirimkan dari klien, dari si penggunanya ke server itu akan dienkripsi, akan dikodekan sehingga tidak bisa didapatkan datanya oleh kita sebutnya tuh middleman ya, atau hacker ya, kita sebutnya hacker aja, hacker yang dapat mengambil data kita dari suatu sistem tersebut. Jadi kita enkripsi terlebih dahulu. Nah, terus ada transport layer security, yang dimana biasanya aplikasi transaksi keuangan, internet banking, dan segala hal yang berhubungan dengan keuangan itu biasanya kita memakai ini TLS 1.2 atau TLS 1.3. Nah, di sini tujuannya untuk menyegah yang telah berhubungan di sebelumnya ya, enkripsi data itu man in the middle attack, yaitu uh, orang di tengah-tengah yang menyerangnya, di mana pihak ketiga mencoba mencegat komunikasi kita. Nah, setiap kali pengguna memasukkan OTP, contohnya ini, data dikirim melalui koneksi TLS yang dienkripsi. Jadi koneksi TLS ini berupa layer yang telah dienkripsi, di mana OTP ini orang lain itu tidak bisa mendapatkannya. Jadi hanya di koneksi TLS yang telah dienkripsi saja. Nah, itu peer to peer ya, antara klien dan server saja. Jadi orang lain atau man in the middle ini tidak bisa masuk. Nah, yang selanjutnya ada teknik hashing yang bisa digunakan, yaitu SHA-256 atau kita sebutkan bscript. Nah, di sini contoh sederhananya itu saat pengguna membuat atau mengganti kata sandinya, sistem akan melakukan hashing menggunakan SHA-256 yang tingginya 256 bit ya, sehingga kata sandi asli tidak pernah tersimpan di database, yaitu data yang bersifat acak. Misalnya kita sandinya admin 1234, nah itu akan dienkripsi SH256 menjadi beberapa kata sandi yang sangat panjang dan akan di encode. Setelah kita mendapatkannya kembali, itu akan didekode oleh sistemnya. Makanya kata sandi yang asli kita itu tidak pernah tersimpan di database, jadi sekalipun admin itu tidak tahu. Selanjutnya kita masuk ke ini, fitur utamanya itu yang tadi multifactor authentication dengan kriptografi ya, keamanan enkripsi data itu termasuk kriptografi tadi. Nah, yang ini yang pertama tuh ada OTP yang tadi sebelumnya saya jelaskan, one time password berbasis enkripsi AES.
kedua itu biometrik dengan keamanan, enclave untuk Face ID ataupun fingerprint. Ketiga itu ada passkey berbasis web authentication dengan instruksi RSA ataupun elliptic curve cryptography. Nah, di sini gunanya authentication ganda di sini untuk mengamankan pengguna agar tidak terjadi kebobolan data ataupun pencurian data. Jadi saat pengguna membuat atau mengganti kata sandi misalnya, sistem akan melakukan hashing seperti tadi sehingga kata sandi asli disimpan gratis. Nah, ketika kita uh, ini contohnya yang biometrik nih, ketika kita login dengan aplikasi data kita, nah, ternyata orang lain nih yang masuk. Nah, itu harus kita masukkan PIN, nah, masukkan biometrik, kan susah sekali itu. Fingerprint maupun passkey dengan banyak aplikasi, sistem-sistem keamanan. Nah, terus di setiap aplikasi transaksi keuangan juga pasti ada namanya logging, monitoring, dan insiden respon, yang dimana itu berupa lapisan keamanan tambahan seperti security information and event management, yaitu menganalisis log aktivitas pengguna dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Itu bisa kita uh, misalnya ada serangan atau aktivitas pengguna yang berlebihan, ya kita bisa disebut brute force attack itu. Nah, itu kita bisa membatasinya dengan limit. Yang kedua tuh ada intrusion detection system IDS dan intrusion prevention system atau IPS ya. Mencegah akses tidak sah ke sistem dengan memblokir IP yang mencurigakan. Nah, di sini kalau misalnya ada akses yang tidak sah ke sistem, misalnya kata sandinya itu ketika kita mencoba 5 kali itu tidak bisa ya. Jadinya maka akan terjadi pemblokiran di situ. Terus ada audit trail. Audit trail setiap perubahan pada akun dan transaksi dicatat dalam log dan dapat diperiksa jika terjadi pelanggaran keamanan. Jadi setiap itu dimonitoring di setiap hal-hal, apalagi transaksi keuangan di sini. Itu terdapat seperti log, seperti history yang kita sebutkan. Nah, di situ kita bisa monitoring setiap detik, setiap menit, setiap jamnya secara real time. Nah, dari fitur-fitur yang saya sebutkan tadi itu masih banyak sekali fitur-fitur aplikasi transaksi keuangan yang lainnya, karena di sini sumbernya terbatas dari dananya sendiri juga, itu saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.